ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله بإحسان إلى يوم الدين. الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. فقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 hari kemarin kita baru saja ditinggalkan oleh salah seorang ulama kita, seorang ustadz mujahid di medan dakwah, ustadz kita semua, Ustadz Mansur Salim rahimahullahu ta'ala. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bukan hanya dalam sejarah hidup beliau, tetapi dari athar, pengaruh yang beliau rahimahullahu ta'ala pancarkan dan titipkan kepada kita semua. Satu hikmah dan pelajaran yang selalu Al-Ustadz sampaikan kepada saya dan beberapa ustadz, beberapa ikhwah, juga tentu saja menjadi pesan bagi kita semua, khususnya setelah beliau mendapatkan serangan penyakit sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu selalu merasa ridha terhadap kondisi dan keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Setiap saya berkunjung dan silaturahim kepada beliau, maka satu kalimat yang tidak pernah Al-Ustadz tinggalkan, yaitu ucapan Alhamdulillah. Setiap saat lisan beliau selalu penuh dengan kalimat itu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya ajak untuk bicara dan ngobrol, beliau timpali. Dan Al-Ustadz rahimahullah selalu suka berbahasa Arab. Apabila berbicara dan ngobrol dengan orang yang ia tahu mampu untuk berbahasa Arab, tetapi di sela-sela ucapan dan kalimat-kalimat itu selalu keluar kalimat tersebut, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Satu waktu beliau sampaikan bahwa segala kondisi yang ada dan menimpa, saya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan Allah pastilah yang terbaik. Dan itulah pesan yang sangat dalam, selalu saya ingat, dan mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita semua. Ridha,
ridha terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk urusan kebaikan kita lebih mudah untuk ridha, terima secara tulus dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta, diberikan kesehatan, diberikan kelulusan, keberhasilan, kita mudah untuk ridha. Tetapi ujian Allah Subhanahu wa taala berupa kesempitan, sulit untuk setiap muslim mau menerima dan ridha, meridhai itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Sifat ridha dan menerima segala pemberian Allah, khususnya pada saat-saat sempit dan kondisi yang kita tidak sukai, lebih dan melampaui sifat sabar. Maqamur ridha, kata para ulama kita, adalah di atas maqam as-sabr. Kalau kesabaran itu adalah kita menerima dengan terpaksa dan bisa untuk menyampaikan kondisi kita kepada orang lain, maka sifat ridha adalah lebih daripada itu. Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak dengan terpaksa, tetapi sudah ada rasa senang, ada rasa tenang bahwa semua ini adalah aturan Allah, pemberian Allah. Maka yang keluar dari lisan kita, yang disampaikan oleh seorang muslim dan ridha terhadap kondisi yang Allah Jalla wa'ala timpakan atasnya, adalah ucapan itu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sifat ridha, hadirin Jumat yang sama berbahagia, biasanya muncul dari satu, quwwatul yaqin, kekuatan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala yang terjadi adalah atas aturan, ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Seorang manusia muslim sekalipun tidak mampu untuk keluar dan lari dari ketetapan Allah Jalla wa'ala, atas alam semesta pun atas dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq bi 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir, ketetapan atas segala sesuatu, benda, zat, bahkan perbuatan siapapun yang nanti akan hidup di alam semesta ini 50.000 tahun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Quwwatul yaqin, kekuatan keyakinan bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bergeser, tidak mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak akan ada perubahan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pergeseran atau pengalihan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis bahwa apa yang Allah telah tuliskan dan tetapkan untuk menimpa seseorang, maka tidak akan menyalahinya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala alihkan dari seseorang, maka tidak akan ia dapatkan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah sifat ridha itu dibangun atas dasar husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala yang Allah telah tetapkan itu, telah putuskan atas pribadinya, lingkungannya, dan atas alam semesta,
semuanya adalah dibangun atas ilmu pengetahuannya subhanahu wa ta'ala dan atas hikmah kebijaksanaannya. Walillahil hujjatul balighah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki alasan yang sangat kuat dan hikmah pelajaran yang sangat tinggi. Maka tidak ada jalan bagi seorang muslim, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin pada saat ia mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah, kesempitan apapun yang ia rasakan dalam hidupnya, kecuali husnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang sahabat yang lagi sakit. Selain mendoakan, Nabi alaihi salatu wasallam menghibur dan mengatakan, la ba'sa, tahurun insyaallah. Penyakit ini semoga tidak mengganggumu, dan penyakit ini semoga menjadi pembersih, semoga menjadi pembersih untuk segala perbuatan dan kealpaanmu. Itu husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi makna untuk setiap keadaan dan kondisi sesempit apapun, bahwa menjadi jalan untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memberi berita gembira, bahkan jaminan buat orang-orang yang ridha atas kehidupan sempit, ujian, cobaan, penyakit yang Allah deritakan, Allah timpakan sebagai derita untuknya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata min ghairi hisab. 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa melewati proses hisab. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah 70.000 orang itu ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diobati ketika sakit, tidak minta diruqyah, tidak minta diberi pengobatan, dan tidak mengundi-undi nasibnya, baik untung atau rugi, baik atau buruk, melainkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ia serahkan hidupnya secara penuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang ia rasakan, maka ia berprasangka baik kepada Allah sebagai ujian apakah ia mampu lulus dari kebaikan itu. Sempit atau buruk yang ia derita, maka ia juga tetap berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia bersandar kepada Allah, ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang ridha atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ikhwani fiddin, hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, tingkat ridha hanya bisa diraih oleh orang-orang yang telah melatih imannya dengan baik. Tingkat ridha tidak didapatkan dengan bermalas-malasan pada saat waktu ibadah, jauh dari petunjuk Allah, lalai dengan kehidupan dunia. Tidak, tetapi sifat ridha, atau sebelumnya bahkan sifat sabar untuk persoalan dan ujian yang Allah berikan kepada seseorang, hanya bisa dapat dicapai, diraih dengan latihan. Latihan apa? Latihan keimanan, latihan mendekatkan diri kepada Allah, latihan berbaik sangka kepada Allah, latihan bersama dengan orang-orang beriman, lalu selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
berkhalwat, berdua-duaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah, bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di malam gulita, tetapi dalam setiap kondisi dan keadaan. Tautan hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bersama dengan sesama makhluk, sesama manusia, tetapi hatinya terpaut ke atas sana, ke atas langit. Dia selalu merasa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, melihatnya, mendengar segala ucapannya, mengawasinya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan nikmat, karunia, rahmat dan pemberian kepadanya, bahkan dalam bentuk yang tidak ia sukai sekalipun. Latihan keimanan, ikhwani fiddin yang sama berbahagia. Latihan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Latihan dan bersama dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang baik, dekat kepada Al-Quran, dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah pada setiap waktu, pada setiap saat, dan selalu membasahi lidahnya dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyenandungkan nama-nama Allah, zikir kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah pada segala waktu dan segala kondisi atau keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bersabar untuk kehidupan yang kita tidak sukai, kondisi yang kita tidak sukai, atau yang kita sebut sebagai takdir buruk dalam kehidupan kita, bahkan menjadikan kita orang-orang yang ridha untuk setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, menjadikan kita semua orang-orang yang meneladani orang-orang soleh sebelum kita, sehingga bisa dikumpulkan kembali bersama pada kehidupan akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berselawat pada setiap hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua orang-orang beriman untuk banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang beriman, perbanyaklah berselawat dan ucapkanlah salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء عنا وعن الناس أجمعين عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا اللهم أسكن أساتذتنا المتوفين اللهم أسكن أساتذتنا المتوفين في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا اعtadilu saf diluruskan saf dirapatkan ada yang atur anak-anak di belakang sudah ada Allahu Akbar Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghairuka wa billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اشفنا اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت شفاء لا شفاء الله أكبر رب اغفر وارحمني واهدني وعافني واعف عني وارزقني الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الله أكبر وارحمني وعافني واعف عني وارزقني الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم يا مقلب القلوب ثبت جميعا الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.